Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar lagi dengan mata pelajaran akidah akhlak tentang kalimat thayyibah ta'awud. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah hamdalah, sekarang kita belajarnya kalimat thayyibah ta'awud. Nah, kalimat thayyibah ta'awud itu bunyinya gimana? Ada yang tahu? Oh, kalau ada yang belum tahu, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Tirukan ustadzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Ustazah akan menjelaskan apakah itu kalimat thayyibah ta'awud. Kalimat thayyibah ta'awud adalah kalimat yang diucapkan ketika seseorang hendak memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bunyi kalimat thayyibah ta'awud itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau mau terhindar dari godaan setan, kita bisa membaca kalimat ta'awud ini. Selanjutnya, kapan sih kalimat ta'awud itu bisa diucapkan? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan waktu-waktu yang baik untuk membaca kalimat thayyibah ta'awud. Yang pertama, dibaca ketika mengawali kalimat basmalah. Jadi biasanya kan bacanya disambung, apalagi kalau mau ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang pertama. Jadi kalimat ta'awud dulu, habis itu disusul bismillah. Yang kedua, ketika akan melakukan perbuatan baik atau beribadah. Misalnya, sebelum melaksanakan sholat, baca dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru takbir, Allahu Akbar. Begitu. Kemudian yang ketiga, ketika akan membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran atau ngaji, itu kan kita pasti baca basmalah dulu, kayak yang pertama tadi. Jadi sebelum baca basmalah tuh baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru surat yang mau dibaca surat apa gitu ya. Kemudian yang nomor 4, ketika melihat perbuatan dosa atau maksiat. Misalnya di berita yang ada di TV itu ada berita tentang pencurian. Nah, itu kalau mencuri itu kan perbuatan dosa. Nah, ketika melihat itu bisa kita ucapkan kalimat ta'awud yang kalimat ta'awud yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Terus yang kelima, ketika merasa was-was dan khawatir berbuat dosa. Jadi misalnya lagi melakukan sesuatu, habis itu kita ragu, aku kalau kayak gini nanti dosa nggak ya? Kira-kira aku dosa nggak ya? Nah, itu bisa sambil baca kalimat ta'awud ini supaya terhindar dari perbuatan dosa. Selanjutnya, emang apa sih keutamaan membaca kalimat ta'awud itu? Di sini akan sudah jelaskan keutamaan membaca kalimat ta'awud. Yang pertama,
menjaga hati dan pikiran dari godaan setan. Jadi kalau kita membaca kalimat ta'awudz tadi kan sudah meminta pertolongan dari Allah. Nah, insya Allah nanti akan dijauhkan dari godaan-godaan setan. Yang kedua, menjaga kesucian jiwa dari perbuatan syirik. Tahu nggak syirik itu apa? Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Jadi kan Tuhan kita itu cuma satu. Kalau misalkan dia percaya, ada orang percaya, oh aku mau ini ngasih sesajen ke pohon itu biar nanti masyarakat yang di sini nggak kena sial. Nah, itu sudah termasuk perbuatan syirik karena dia mempercayai yang selain Allah. Terus yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah. Jadi, kalau kita mengucapkan kalimat ta'awudz itu juga mendapatkan pahala dari Allah ya. Lalu yang keempat, menjaga hati dari perasaan ragu, bimbang, dan malas beribadah dan juga beramal soleh. Jadi, kalau sebelum contohnya gini, tadi kan waktu membaca kalimat ta'awudz itu sebelum membaca Al-Quran. Nah, sebelum membaca Al-Quran, membaca kalimat ta'awudz dulu biar apa? Biar terhindar dari rasa malas. Malas yang membaca Al-Quran itu gimana? Misalnya, kalian udah janji sama diri sendiri, oh aku mau baca 2 halaman, ternyata baru 1 halaman udah males. Nah, itu fungsinya mengucapkan kalimat ta'awudz agar terhindar dari kemalasan. Sampai sini paham? Ke selanjutnya ya. Saya berikan contoh pengamalan kalimat thayyibah ta'awudz dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Hana tidak lupa untuk membaca ta'awudz sebelum belajar supaya terhindar dari rasa malas. Belajar baru setengah jam tapi udah ngantuk. Belajar baru setengah jam ditinggal main HP. Belajar baru setengah jam ditinggal nonton TV. Nah, untuk menghindari dari rasa malas tersebut, Hana membaca ta'awudz. Yang kedua, Hanu mengawali membaca Al-Quran dengan ta'awudz dan basmalah karena ingin mengamalkan sunnah. Jadi kalau mengamalkan sunnah dengan membaca ta'awudz tadi, itu mendapatkan pahala dari Allah. Sampai sini sudah paham semuanya ya. Insya Allah ini mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi sebelum belajar kita membaca basmalah dan membaca doa, sesudah belajar jangan lupa membaca hamdalah. Selamat belajar anak-anak soleh dan solihah. Semoga ilmu kalian menjadi berkah di dunia dan akhirat dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Barakallahu fikum. Akhirul qaul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.